Halo, salam sehat. Kami membuat video ini agar kita semua tetap semangat menjaga kesehatan diri dan lingkungan dimanapun kita berada. Semakin meningkatnya angka kasus virus COVID-19 membuat kita harus semakin sadar dan mawas diri dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan, khususnya di lingkungan rumah sakit yang sedang kita kunjungi. Membiasakan dan mewajibkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu kunci agar virus COVID-19 dapat ditekan penyebarannya. Namun, selain dibutuhkan perilaku disiplin dari diri sendiri, juga sangat perlu untuk dilakukan secara kolektif dengan penuh kesadaran. Sebagai pengunjung rumah sakit, kita juga harus ikut menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dan kebiasaan baru agar resiko terkena infeksi silang sesama pengunjung rumah sakit dapat dihindari. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan kebiasaan 3M. Apa itu 3M? 3M adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 dan merupakan satu paket protokol kesehatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Himbauan ini perlu dipatuhi dan dijalankan secara disiplin, mengingat langkah ini adalah rekomendasi dari para ahli dan dokter. Kampanye 3M adalah 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, dan 3. Menjaga jarak aman. Hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penularan virus saat berada di rumah sakit adalah dengan cara menggunakan masker dengan baik dan benar. Bagaimana caranya memakai masker dengan baik dan benar? 1. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Cuci tangan dapat dilakukan dengan menggunakan air mengalir dengan sabun. Dapat juga menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Pastikan hidung, mulut, dan dagu tertutup seluruhnya. Bagian berwarna berada di depan dan bagian berwarna putih yang menempel di wajah. Tekan kawat bagian atas masker agar sesuai dengan bentuk hidung dan masker dapat menutup dengan sempurna. Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila menyentuh masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau bila tidak ada, gunakan cairan pembersih tangan, minimal alkohol 60%. Jangan sentuh atau buka tutup masker saat digunakan. Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Masker medis hanya boleh digunakan satu kali saja. 2. Melepas masker dan membuang masker dengan benar. Gantilah masker jika masker sudah rusak, kotor, atau ketika masker dalam keadaan basah. Lepaskan kaitan masker dari daun telinga atau ikatan masker. Pastikan agar telapak tangan tidak memegang bagian depan masker. Buanglah masker dengan benar ke dalam tempat sampah. Pastikan untuk membuang sampah masker di tempat sampah medis. Mencuci tangan dengan sabun atau bahan berbasis alkohol dengan baik dan benar. Mencuci tangan. Kebersihan tangan yang baik bisa secara signifikan mengurangi penyebaran virus, bakteri, dan kuman berbahaya lainnya. Menurut WHO, mencuci tangan agar bersih menghabiskan waktu sekitar 20 hingga 30 detik. Nah, ini adalah langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO.
Gosok telapak dengan telapak. Bagian telapak tangan bisa jadi mengandung banyak kuman dan bakteri. Telapak tangan adalah bagian utama yang bersentuhan dengan benda dan sumber kotoran. Jika dibiarkan, bakteri atau kuman yang menempel bisa terus berkembang. Saling gosok telapak tangan yang satu dengan telapak tangan lainnya untuk menghilangkan bakteri. Gosok telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Punggung tangan juga berpotensi menyimpan kuman dan kotoran loh. Oleh karena itu, membersihkan punggung tangan juga tak boleh dilewatkan saat sedang mencuci tangan. Untuk membersihkan bisa dengan cara menggosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan dan sebaliknya. Gosok telapak dan telapak dengan saling terkait antara jari dengan jari lainnya. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan kotoran atau bakteri yang ada di sela-sela jari. Rapatkan kedua telapak tangan, lalu saling kaitkan jari layaknya orang tengah berdoa. Selanjutnya, saling gosok sela-sela jari tersebut. Putar punggung jari di atas telapak. Langkah ini untuk memastikan agar bagian punggung jari juga ikut dibersihkan dan dapat terkena busa sabun secara maksimal. Pada langkah ini, hanya perlu meletakkan punggung jari tangan kanan di atas telapak tangan kiri dengan posisi saling mengunci. Selanjutnya, putar-putarkan punggung jari tersebut di atas telapak tangan. Lakukanlah hal yang sama untuk tangan sebaliknya. Jempol kanan digosok memutar atau telapak kiri dan sebaliknya. Lakukan ini untuk memastikan bahwa kuman dan kotoran yang ada di sekeliling jempol ikut terbilas. Sela-sela jempol adalah bagian yang paling sering bersentuhan dengan benda asing, sehingga tak boleh luput untuk ikut dibersihkan. Kuncupkan jari dan putar di atas telapak tangan. Pada tangan, kuku jari juga menjadi salah satu bagian yang rawan menjadi sarang kuman loh. Untuk itu, perlu membersihkannya saat sedang mencuci tangan. Caranya, kuncupkan jari tangan kanan di atas telapak tangan kiri, lalu putarkan selama beberapa kali. Lakukan hal yang sama untuk tangan sebaliknya. Bilas tangan hingga tak ada busa sabun cuci tangan yang tersisa. Lalu, keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu kering agar higienitas tangan tetap terjaga. Matikan keran dengan siku tangan atau handuk agar kuman yang menempel di keran tidak mencemari tangan yang sudah bersih. Menjaga jarak. Selalu menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter dengan orang lain. Pastikan untuk duduk di tempat duduk yang telah disediakan dengan memperhatikan tanda silang pada kursi tunggu. Hindari kontak erat kepada antar pasien seperti bersalaman dan berpelukan. Selain dengan menjalankan protokol 3M, kita juga dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah dengan cara memilah sampah infeksius dan non-infeksius. Caranya adalah membuang masker bekas pengunjung dan membuangnya ke tempat sampah infeksius yang telah disediakan. Tidak meninggalkan sampah dan bungkus sisa makanan saat di ruang tunggu dan setelah dari ruang pelayanan. Membuang sampah seperti kantong plastik dan sampah kertas ke tempat sampah non-infeksius. Sampah sisa botol, sampah bekas sedotan, dan sampah sisa makanan dapat dimasukkan ke dalam tempat sampah infeksius karena sudah terkontaminasi dengan mulut kita. Karena apabila sampah yang sudah terkontaminasi tidak dipisahkan, sampah tersebut dapat menyebabkan peningkatan resiko infeksius silang terjadi. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan rumah sakit agar proses penyebaran virus dapat kita cegah bersama. Lingkungan rumah sakit bersih, kesehatan terus terjaga.
Terima kasih.